Hai, apa kabar teman tidur? Sudah lama ya kita nggak jumpa. Aku harap kita masih diberikan keberkahan umur ya, sehingga kita masih bisa berbagi cerita tentang apapun yang bisa membuat mimpi kita jadi lebih indah. Oke, segmen teman tidur kali ini, Rizky akan kembali berbagi cerita tentang sepasang kekasih, Anjar dan Naila. Di mana dalam cerita ini, Naila yang egois mendapatkan lelaki yang sabar dan penyayang. Hingga suatu hari saat ulang tahun Anjar, ada kejadian yang tak terduga. Bagaimana kisah selengkapnya? Selamat menyimak ya. Semoga tidurmu lebih nyenyak dan mimpimu lebih indah. Segmen teman tidur bareng Rizky. Halo, sayang. Kamu harus ke rumah aku sekarang. Kamu kenapa? Aku nggak mau tahu. Kamu harus datang sekarang. Sayang, aku lagi bikin skripsi. Minggu depan aku akan seminar proposal. Kamu ngertiin aku? Aku menutup teleponku. Aku tahu, Anjar tak akan tega menolak keinginanku. Secapek apapun dia, Anjar selalu menuruti kemauanku. Ya, Anjar Mangun Saputra. Dia pacarku yang baru saja aku telepon. Pria baik itu telah menjadi pacarku 2 tahun lebih. Meski aku egois, Anjar tetap memperlakukan aku dengan baik. Sangat baik. Aku adalah wanita yang beruntung sepanjang masa. Anjar begitu sempurna untuk wanita sepertiku. Aku egois. Aku manja. Namun, ada satu hal yang pernah Anjar katakan padaku. Kenapa dia memilih bertahan denganku? Bagaimanapun kamu, semanja apapun, seegois apapun, selama kamu masih setia, aku akan tetap mencintaimu sampai kapanpun. Walau aku egois, aku mencintai Anjar sepenuh hatiku. Aku selalu menjaga kesetiaanku pada Anjar. Banyak lelaki lain yang datang padaku. Bahkan ada yang lebih tampan dari Anjar. Tentu lebih kaya juga sih. Namun, aku tidak mau menduakan Anjar. Seandainya aku mau, aku bisa saja mendua di belakangnya. Apalagi dia mahasiswa tahun akhir. Pasti sibuk. Sangat sibuk malahan. Anjar tak akan tahu. Namun sayangnya, aku sudah terlanjur cinta pada Anjar. Setampan dan sekaya apapun lelaki lain yang mendekatiku, aku sudah tak berselera. Aku percaya, banyak lelaki tampan, banyak juga yang kaya, yang baik juga banyak. Tetapi yang tulus hanya Anjar. Hanya Anjar yang kutemui. Aku duduk di beranda rumahku, menatap ke arah jalan raya. Kursi kayu jati ini memang selalu menjadi tempat favoritku saat menunggu Anjar. Malam minggu misalnya, Anjar pasti datang membawakanku pisang keju yang dibelinya di daerah Simpang 3, jalan menuju rumahku. Kata Anjar, pisang dan keju itu adalah sepasang yang unik. Sama seperti kita, aku pisang dan kamu keju. Segala sesuatunya telah aku siapkan untuk menunggu Anjar. Aku yakin dia pasti datang. Anjar tak akan tega menolak keinginanku. Kadang aku kasihan juga sih melihat pacarku yang terlalu baik itu. Namun, dia memang dasar orangnya yang sangat baik. Dia tak pernah marah aku usili. Tak heran sih kalau teman-temanku memberi gelar malaikat Naila pada Anjar. Banyak juga yang membicarakanku di kampus. Pasangan paling aneh, Naila Tamrin, wanita super egois, dan Anjar Mangun Saputra, pria yang terlalu baik pada pacarnya. Namun, Anjar tak pernah menghiraukan hal itu. Sudahlah, jangan hiraukan mereka. Tutup Anjar setelah aku bercerita tentang omongan anak kampus yang norak itu. Aku pernah berkata pada Anjar, kalau aku terlalu egois, kamu marahin saja aku. Tetapi dia malah tersenyum tanpa menjawab pertanyaanku sepatah kata pun. Hanya dengan senyumannya. Aku bahkan meminta dia untuk marah padaku, membuat dia kesal. Bahkan aku pernah memintanya mengantarkan makanan pukul 2 malam. Dan dia datang, membawakanku sekotak pisang keju. Ketika aku bertanya, kenapa sih kamu datang membawakanku sekotak pisang keju?
kenapa kamu tak marah padaku?" Dia hanya tersenyum sambil berkata, "Marah itu mengurangi rasa cinta. Kamu tahu kenapa aku tak ingin marah? Karena cintaku selalu bertambah untukmu. Semakin hari semakin besar. Aku memilihmu menjadi pacar dengan rasa cinta. Apapun keadaanmu, aku menerimanya. Selama aku mampu dan aku sanggup melakukannya, aku akan melakukan apapun untukmu. Jadi, buat apa marah?" "Aku mencintai kamu, malaikatku," ucapku dalam hati. Nada dering HP-ku berbunyi. Lagu aneh yang sukses diaransemen oleh Ahmad Dhani. "Sayang, hujannya lebat. Aku berteduh dulu ya." Suara Anjar terdengar diiringi backsound gemercik hujan. Benar kan? Anjar pasti datang menemuiku. Sebenarnya aku juga gak tega sih membiarkannya berhujan-hujanan. Tetapi karena aku sudah terlanjur ingin mengerjainya, aku memaksa. "Aku gak mau tahu. Pokoknya kamu harus sampai di sini 20 menit lagi. Titik." "Sayang, hujannya Telepon segera aku matikan lagi. Aku tak mau tahu memang. Yang aku mau, Anjar harus sampai di sini pada saat yang aku inginkan. Aku masuk ke dalam rumah untuk mengambil handuk. Nanti kalau Anjar sampai, dia pasti kedinginan. Beberapa menit kemudian, ponselku kembali berdering. Nada pesan singkat. Aku membukanya. Ya, itu pesan dari Anjar. "Sayang, hujannya lebat banget. Jalanan berkabut. 18 menit lagi," balasku singkat. Aku kembali menatap ke arah jalan raya yang ada di depan rumah. Benar, hujan begitu lebat, sangat lebat. Bahkan jarak pandang dari tempatku duduk ke jalan raya yang berjarak 20 meter tak begitu jelas. Sudahlah. Anjar sudah biasa seperti ini. Dia pasti datang tepat pada waktunya. Aku mencoba tidak peduli. Kembali kupastikan persiapan yang telah kusiapkan untuk menunggu Anjar. Semuanya sudah lengkap. Semuanya akan berjalan sesuai dengan rencanaku. Semuanya akan menjadi hal yang tak akan pernah kulupakan. Tentu Anjar juga. Aku tak sabar menunggu Anjar datang. Kali ini, aku janji pada diriku sendiri. Aku akan menjadi pacar yang baik untuk Anjar. Aku tak akan egois lagi. Aku akan mencoba menjadi wanita yang bisa berbakti pada pasangannya. Beberapa hari yang lalu, Anjar mengutarakan niatnya padaku. "Setelah aku wisuda, aku akan kerja sambil nungguin kamu wisuda. Setelah itu, aku akan menikahimu." Saat itu aku hanya diam. Sebenarnya dalam hati aku ingin berteriak, "Aku bahagia." Namun, tetap saja, aku adalah wanita yang egois. Aku tak ingin terlihat terlalu berlebihan seperti kebanyakan wanita saat dilamar pacarnya. Ujung-ujungnya, 2 tahun setelah menikah, mereka cerai karena suami mereka bangkrut atau di PHK. Waktu pacaran saja bilangnya, "Aku sanggup hidup susah." Padahal mana ada wanita yang mau hidup susah, jarang sekali. Sudah 15 menit berlalu. Sebentar lagi Anjar pasti sampai. Aku menatap wajahku di kaca cermin bedakku, memastikan wajahku terlihat tetap cantik, memastikan raut wajah yang tenang untuk menunggui kekasih tercinta, kekasih yang ingin ku kerjai untuk terakhir kalinya. Setelah ini, aku akan berubah jadi wanita lembut, wanita yang tidak egois lagi. Aku rasa sudah selayaknya aku membalas kesabaran Anjar menghadapiku selama 2 tahun lebih ini. 2 tahun bersama egoku, 2 tahun bersama sikap anehku. Sepanjang riwayat percintaanku, Anjarlah yang sanggup melampaui fase ini. Dulu hanya beberapa bulan saja yang sanggup memacariku. Bahkan ada yang hanya hitungan minggu. Ya, mereka tak tahan denganku. Kebanyakan laki-laki memang tak tahan dengan wanita egois. Beda dengan Anjar. Mungkin benar, Anjar bukan laki-laki kebanyakan. Anjar adalah malaikat. Ya, dia malaikat cintaku. Ku tatap meja yang ada di sebelah tempat dudukku. Semua persiapan sudah tertata rapi. Semoga Anjar bisa bahagia dengan semua ini. Aku akan berubah untukmu, Anjar. Entah kenapa dadaku terasa sesak seketika. Ada gemuruh yang tak bisa ku tahan. Rasa haru, entahlah.
Aku mencoba mengenang saat pertama kali Anjar menyatakan cinta padaku. Pada malam Valentine, Anjar datang ke rumahku. Dengan setangkai mawar kuning, dia meminta aku menjadi kekasihnya. 2 tahun yang lalu. Ya, di tempat ini, di beranda rumahku, tempat aku menunggunya hari ini. Aku masih ingat saat aku sakit, keserempet motor waktu itu. Dalam seminggu, setiap hari dia menemaniku di rumah sakit. Bahkan untuk mengambil baju gantinya saja, dia meminta adik perempuannya yang mengantarkan ke rumah sakit. Anjar memang luar biasa ketulusannya. Itu yang tak bisa kutemukan pada siapapun. Dia bukan hanya pacar, dia calon suami idaman. Halo, kami dari rumah sakit Yarsi Ibnu Sina. Betul, ini nomor temannya saudara Anjar Mangun Saputra. Suara perempuan terdengar di ponselku. Iya, saya Naila. Saya pacarnya Anjar. Anjar kenapa, Mbak? Sebaiknya saudara Naila langsung saja ke rumah sakit. Aku menutup telepon itu. Aku bergegas menuju rumah sakit. Semua persiapan yang tertata rapi di meja itu kubiarkan saja. Aku melaju dengan mobilku menuju rumah sakit Ibnu Sina. Rasa gundah dan resah menggerayangi dadaku. Ada apa dengan Anjar? Aku sangat merasa bersalah telah memintanya datang hujan-hujanan menemuiku. Aku menyesal. Aku sampai di depan pintu kamar rumah sakit itu. Kamar 24. Aku menatap Anjar berbaring di tempat tidur. Kepalanya dilingkari kain putih yang masih kena bercak darah. Sontak mataku memanas. Air mataku tak dapat kutahan lagi. Kenapa kekasihku? Kenapa malaikatku? Tuhan, dia adalah malaikat terakhir untukku. Jangan ambil dia, Tuhan. Aku mohon. Ini salahku. Air mataku semakin pecah saat dokter menatap ke arahku, memberikan isyarat yang tak bisa aku mengerti. Kamu Naila? Tanya dokter itu padaku. Iya dok, saya Naila. Saya pacarnya. Tadi dia hanya menyebut Naila, lalu tak sadarkan diri. Dia kecelakaan. Mungkin karena berkendaraan dalam hujan. Kakinya patah. Kemungkinan dia akan lumpuh seumur hidup. Dokter menundukkan kepalanya, menatap ke arah Anjar, lalu menepuk bahu. Hanya cinta yang bisa membuat dia bertahan. Tutup dokter itu, lalu berjalan meninggalkan ruangan. Sekarang, hanya ada aku dan Anjar yang terdiam di ruangan ini. Beberapa menit kemudian, seorang perawat datang memberikan sesuatu padaku. Sebuah kotak. Kami menemukan ini di saku saudara Anjar. Lalu dia kembali pergi. Seisi ruangan terdiam. Tak ada suara sedikit pun. Aku berusaha menahan tangisku. Aku membuka kotak itu. Lagi-lagi air mataku pecah. Sebentuk cincin. Ternyata Anjar menepati janjinya. Dia ingin melamarku di hari ulang tahunnya yang ke-24. Hari ini. Hari yang kusiapkan untuk mengerjainya. Hari yang kusiapkan pada Anjar untuk kehilangan kakinya. Kaki malaikat terakhirku. 3 tahun telah berlalu. Sore ini, kami meniup lilin berdua. Sekarang ku telah menjadi istri seorang malaikat. Aku akan menjaganya sepanjang hidupku. Aku tak ingin kehilangan malaikat terakhirku. Aku berjalan mendorong kursi roda Anjar. Senyumnya masih sama. Sampai sekarang, dia masih tak pernah marah padaku. Kaki dan napasku bisa saja hilang. Cintaku akan selalu ada untukmu, Naila. Dia mengecup keningku. Selamat ulang tahun suamiku. Selamat ulang tahun malaikatku.